Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Taruni Dewasa Ganis Amana Prahesti, nomor induk Taruna 20204216. Saya dari kelas Manajemen Transportasi Perkeretaapian 3A. Sarana perkeretaapian dibagi menjadi 4, meliputi gerbong, kereta, lokomotif, serta peralatan khusus. Menurut UU Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian, dijelaskan bahwa peralatan khusus ialah sarana perkeretaapian yang tidak digunakan untuk angkutan penumpang, angkutan barang, tetapi untuk keperluan khusus. Ada berbagai macam peralatan khusus, contohnya kereta inspeksi. Kereta inspeksi yang berada di Politeknik Perkeretaapian Indonesia ialah milik pemerintah buatan dari PT Inka. Kereta inspeksi ini dihibahkan di Politeknik Perkeretaapian Indonesia. Kereta inspeksi ini yang mulai dinas tahun 2005 memiliki panjang 15 meter dengan berat kosong 27.500 kg. Kereta inspeksi ini juga memiliki 2 muka serta 2 engine. Kereta inspeksi sebagai peralatan khusus ini juga dilakukan pengecekan harian. Nah, dalam kesempatan video ini, saya akan menjelaskan tentang pengecekan harian yang ada di kereta inspeksi. Sebelum pengoperasian kereta inspeksi, hal yang harus dilakukan pertama kali adalah pengecekan visual. Pengecekan visual yang pertama ialah pengecekan ruang engine atau kompartemen engine. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam pengecekan kompartemen engine yaitu yang pertama, apakah ada komponen yang abnormal pada engine tersebut? Yang kedua, apakah ada kabel-kabel yang jatuh? Yang ketiga, bahan bakar, apakah bahan bakarnya terisi penuh atau sudah habis? Yang terakhir, apakah selang-selang atau hose di bahan bakar ataupun di engine tersebut ada yang bocor ataupun ada yang jatuh. Yang kedua adalah pengecekan radiator. Pengecekan radiator meliputi ada tidaknya kebocoran pada radiator tersebut. Yang kedua, pin-pin pada radiator terpasang dengan sempurna atau pin-pin di radiator tidak terkena benturan. Yang terakhir yaitu pengecekan kolong-kolong di bawah radiator, apakah ada tetesan oli atau tidak. Pengecekan yang ketiga adalah pengecekan rangka bawah. Pengecekan rangka bawah meliputi pengecekan blok rem, apakah pada blok rem terdapat retakan dan ketebalan dari blok rem tersebut. Selain pengecekan blok rem, terdapat juga pengecekan gardan, main reservoir, pin-pin di rangka bawah terpasang dengan sempurna, serta pasak-pasak terpasang dengan baik. Pengecekan yang kelima meliputi pengecekan perangkat lainnya. Pengecekan tersebut meliputi wiper, lampu-lampu pada kereta inspeksi, alat perangkai meliputi kopler serta rantai. Selanjutnya adalah pengunci pintu engine. Dipastikan pengunci pintu engine terkunci dengan sempurna.
agar pada saat pengoperasian kereta inspeksi, pintu engine tidak terbuka. Yang terakhir ada pengecekan semboyan 21. Semboyan 21 itu baik siang maupun malam. Pengecekan yang keempat ialah pengecekan perangkat pengereman. Pengecekan perangkat pengereman meliputi silinder brake, distributor valve, serta auxiliary reservoir. Setelah pengecekan visual dari engine, bodi, serta rangka bawah kereta inspeksi, hal-hal yang harus dicek yaitu pengecekan di dalam kereta inspeksi. Pengecekan ini meliputi pengecekan engine yang ada di dalam kereta inspeksi. Pengecekan engine di dalam kereta inspeksi meliputi aki dalam keadaan baik atau koneksinya baik. Yang kedua adalah pengecekan kebocoran. Dan yang ketiga adalah pengecekan oli. Selanjutnya ialah pengecekan brake control. Pengecekan ini dilakukan secara visual, yaitu dengan melihat apakah ada kabel-kabel yang ada di dalam brake control ini ada yang terputus atau tidak. Selanjutnya adalah pengecekan panel kontrol. Pengecekan pada panel kontrol, hal yang harus dicek yaitu saklar-saklar pada panel kontrol. Saklar-saklar tersebut meliputi saklar signaling, saklar wiper, saklar kompresor, saklar headlight, dan lain-lain sebagainya. Jika pengecekan sebelum pengoperasian sudah dilakukan dan dinyatakan layak operasi, maka kereta inspeksi dapat dioperasikan. Di dalam kereta inspeksi terdapat meja pelayanan untuk mengoperasikan kereta inspeksi. Nah, apa saja sih yang ada di meja pelayanan? Di meja pelayanan terdapat beberapa panel-panel. Yang pertama ialah master control. Pada master control terdapat dua tuas. Tuas yang pertama ialah power command. Dalam power command terdapat power ring, pengereman, serta deadman device. Power ring dalam kereta inspeksi ini meliputi P1, P2, P3, dan P4. Selain itu, pengereman pada kereta inspeksi ini meliputi B1 sampai B7, serta tambahan emergency brake. Selain power ring dan pengereman, terdapat deadman device. Dalam kereta inspeksi ini, deadman device berada pada tangan. Deadman device digunakan untuk mengukur kinerja masinis atau awak sarana perkeretaapian. Cara kerja deadman device yaitu dengan ditekan serta rilis dari tuas power command tersebut.
Tuas yang kedua yaitu reservoir handle. Fungsi reservoir handle yaitu untuk forward and reverse atau maju dan mundur dari kereta inspeksi tersebut. Bisa disebut juga pembalik arah dari kereta inspeksi tersebut. Selain itu, di master control terdapat master key yang berfungsi untuk memutar off ke on. Selain ada master control, di meja pelayanan terdapat instrumen indikator. Di dalam instrumen indikator terdapat indikator-indikator. Indikator yang pertama ialah power command atau engine display. Power command atau engine display digunakan untuk menyalakan engine kereta inspeksi. Yang kedua adalah speedometer. Speedometer digunakan untuk mengukur kecepatan kereta inspeksi. Yang ketiga adalah full meter. Full meter yaitu indikator jumlah bahan bakar dari kereta inspeksi tersebut. Yang keempat adalah BP dan MR. BP ialah brake pack ditandakan dengan jarum warna hitam, sedangkan MR adalah main reservoir ditandakan dengan jarum warna merah. Nilai dari brake pack atau BP biasanya ialah 5 bar, sedangkan MR bernilai pada cut off yaitu 9 bar dan cut in 7 bar. Yang kelima adalah cylinder pressure. Cylinder pressure digunakan untuk mengukur tekanan pengereman. Pada kinerja cylinder pressure yaitu berkebalikan dengan BP dan MR. Setelah itu terdapat indikator volt DC. Indikator volt DC digunakan untuk mengukur besarnya tegangan di kereta inspeksi tersebut. Di samping indikator volt DC terdapat jam yang digunakan untuk indikator waktu pada kereta inspeksi tersebut. Di bawah jam terdapat buzzer adalah sebuah sensor jika masinis atau awak sarana tidak menekan deadman device atau masinis kehilangan kesadaran. Di bawah indikator-indikator seperti indikator BP dan MR dan cylinder pressure terdapat lampu-lampu. Lampu-lampu tersebut meliputi lampu engine run, lampu deadman device, lampu in fault, lampu handbrake, dan lampu button. Pada kereta inspeksi ini terdapat lampu engine baik 1 dan lampu engine 2 yang digunakan saat engine 1 menyala, maka lampu engine 1 yang akan menyala. Sedangkan jika engine yang kedua menyala, maka lampu engine run 2 yang akan menyala. Di samping lampu engine run terdapat lampu deadman. Lampu deadman akan menyala jika deadman tidak ditekan oleh masinis. Setelah itu terdapat lampu handbrake. Lampu handbrake akan menyala jika handbrake digunakan. Yang terakhir adalah lampu baterai on. Lampu baterai on akan menyala jika baterai menyala atau aktif. Di samping master control terdapat panel-panel. Panel-panel tersebut meliputi panel wiper switch yang digunakan untuk mengaktifkan wiper. Yang kedua adalah headlight yang digunakan untuk menghidupkan lampu di muka kereta inspeksi yang berada di bagian atas. Yang ketiga adalah fog light. Fog light digunakan saat cuaca berkabut. Yang keempat adalah baterai on atau off. Tombol untuk menghidupkan atau mengaktifkan baterai dan untuk mematikan baterai. Selanjutnya ialah emergency stop. Emergency stop yaitu tombol untuk digunakan saat keadaan darurat atau keadaan emergency untuk menghentikan kereta inspeksi. Selanjutnya yaitu signal light. Signal light digunakan untuk menghidupkan sinyal yang di samping kabin atau lampu semboyan 21. Lalu terdapat room light atau tombol room light digunakan untuk mengaktifkan lampu yang berada pada kabin masinis ataupun ruangan di kereta inspeksi. Setelah itu ada dimmer. Dimmer digunakan untuk lampu dim kereta inspeksi. Yang terakhir ada emergency light on off, digunakan untuk menghidupkan lampu emergency saat lampu utama kereta inspeksi tidak berfungsi. Yang terakhir terdapat reset dan horn. Horn digunakan untuk klakson pada kereta inspeksi. Di meja pelayanan juga terdapat handbrake yang digunakan saat pengereman kereta inspeksi tidak berfungsi, maka dilakukan dengan handbrake manual ini. Cara kerja handbrake ini jika ikat maka searah jarum jam dan jika lepas maka tidak searah jarum jam.
Selain itu, terdapat pengatur AC. Pengatur AC digunakan untuk mengontrol AC di kereta inspeksi. Lalu, terdapat kontrol panel. Kontrol panel digunakan untuk kelistrikan pada kereta inspeksi. Selain itu, terdapat tuas DS atau tuas diesel. Tuas DS atau tuas diesel ini digunakan untuk memilih diesel mana yang akan digunakan. Jika diesel 1 yang digunakan, maka diesel 2 tidak dapat digunakan. Lalu terdapat alat komunikasi serta radiolog yang digunakan untuk alat komunikasi penghubung antara PPKA di stasiun serta masinis di kereta inspeksi. Nah, itu dia pengecekan harian kereta inspeksi dan pengenalan meja pelayanan kereta inspeksi. Jangan lupa like and subscribe dan sampai berjumpa di video berikutnya.